Oke, shalom, selamat malam semua. Bilang terima kasih Ivan, rawonya enak. 2, 3. Terima kasih Ivan, rawonya enak. Terima kasih Diana, sambelnya luar biasa. Terima kasih. Yang ikuti di rumah minta maaf. Baik. Martin, you okay? Okay, I want to know that because I have a machine like that. Is it in the air freshener? Oh yeah, you sit down there. Is it okay? It doesn't work. Kaput. Siap. Saudara, kita akan memikirkan sebuah fakta dalam hidup kita. Tuhan ciptakan mata kita itu untuk ngadep ke depan. Betul? Tuhan ciptakan mata untuk kita bisa melihat ke depan. Tuhan ciptakan telinga ada di kiri kanan kepala kita. Nah, ternyata punya tujuan yang sangat indah. Mata untuk melihat ke depan, telinga untuk dengar informasi, dengar suara di sekitar kita. Mengapa Tuhan ciptakan seperti itu? Supaya hidup kita ini betul-betul punya tujuan, punya arah, punya jalan yang benar dan tepat. Betul? Nah, seringkali si musuh setan itu membuat mata kita nggak lihat ke depan, tapi lihat ke belakang. Nah, bayangkan apa yang terjadi dalam hidup kita kalau kita ini selalu dibawa oleh musuh kita melihat yang dulu, yang dulu. Kira-kira bagaimana perjalanan hidup kita? Jawab, kira-kira bagaimana perjalanan hidup kita? Mundur, kacau. Oke, saya mau cek dulu. Yang di Zoom, Instagram, Facebook, suara saya jelas nggak? Cek suara, tolong respon, tolong cek respon. Saya akan pindah ke sebelah situ lebih dekat. Tolong cek respon. Apa-apa, yang di Facebook. dulu aja, nanti aja. Ini apa ini? Itu Zoom. Zoom ya? Ya, Kelihatannya. Oh, ini ada Jeremia kok. Ya. Kirain ada orang. Nah, kalau kita berjalan lebih banyak menoleh ke belakang, tapi jarang melihat ke depan, maka hidup ini pasti kacau. Betul gitu. Semua orang yang setir mobil, ada spion kecil. Betul, spion kecil yang di depan. Tujuannya untuk apa? Lihat belakang. Tapi sekali-sekali jangan nyetir mobil lihatnya ke spion yang kecil itu terus saja. Ngerti nggak ilustrasi ini, saudara? Pasti akan terjadi kecelakaan. Kenapa? En ik zei, begrijpen jullie wat? Ja, ik begrijp wel hoor. Iya. Betul. Dan ingat loh, kalau sampai kita celaka karena terlalu sering lihat ke belakang, sadar nggak kita bisa mencelakai orang lain? Nah, ini yang kita jarang pikir, bahwa hidup ini nggak boleh hanya melihat ke diri sendiri saja. Betul? Kita harus perhatikan orang lain juga dalam hidup ini. Saudara, ada fakta sejarah yang luar biasa. Cari di Google, ya, seorang bernama John Rockefeller. Dia ini orang paling kaya
sedunia di tahun 50-an yang lalu. Kenapa dia paling kaya? Sebab dia punya kapal-kapal tanker yang membawa minyak dari Arab Timur Tengah ke Amerika. Cari aja di Google, di internet ada John Rockefeller. Kaya sekali. Tapi di umur 50 tahun lebih, dia mengalami satu penyakit yang zaman itu susah untuk ada obatnya. Dan komplikasi sakitnya itu. Dengan kekayaannya dia berusaha untuk menyembuhkan diri sendiri. Buat John Rockefeller, cari dokter terkenal, bayar mahal, beli obat yang paling mahal pun tidak masalah. Tapi semua dokter yang terbaik waktu itu menyatakan umurnya nggak lewat dari 2 tahun. Nah, dalam kondisi seperti itu, John Rockefeller itu mikir, merenungkan. Ternyata kekayaan ini nggak bisa ngapa-ngapain. Dia sadar pasti akan mati dalam waktu yang singkat. Tiba-tiba ada sesuatu yang muncul di pikirannya. Lalu kekayaan sebanyak ini untuk apa? Kalau aku mati. Saudara, tiba-tiba, ya saya percaya itu Tuhan, karena dia anggota gereja baptis yang cukup taat. Ingat, gereja baptis itu pelajarannya sangat mendasar, kuat sekali. Dia yakin itu Tuhan memberi ide. Lalu dia buat testamen, ya, buat wasiat. Sekian puluh persen kekayaannya itu disumbangkan ke dunia medis untuk meneliti penyakit-penyakit langka. Wah, dari situ dunia kedokteran di Amerika mengalami perubahan yang luar biasa. Karena untuk meneliti penyakit-penyakit langka dan menemukan obatnya, itu nggak murah. Saudara, ketika para ahli, para dokter mendapatkan kesempatan, ya, Tina kalau kesulitan biar Kevin beda ke sini. Enggak ya? Dia tahu ceritanya ini. Oke, thank you Kevin. Ya. Nah, ketika dokter-dokter itu dengan semangat membuat penelitian dengan dananya John Rockefeller, saudara, Rockefeller jadi lupa akan sakitnya karena dia ikut sibuk. Oh, ini penyebabnya. Oh, gara-gara makanan ini. Oh, gara-gara itu. Ya, ini obatnya. Cara menyembuhkannya begitu. Saudara, sejarah mencatat. Maka itu baca kisah ini. Ternyata dia sendiri jadi lupa penyakitnya. Dari setahun, 2 tahun, 3 tahun dia masih hidup. Dan tercatat dia meninggal umur 98 tahun. Berarti 40 tahun lebih hidupnya diperpanjang. Bukan karena obat, tapi karena dia mikir orang lain. Dan itu kisah nyata. Maka itu hati-hati dalam hidup kita. Peter tahu ya? Gimana Peter ngomong? Kalau jadi di bawah kayak tunnel gitu di bawah terowongan dia ngelihat lift dong. Oh, ada terang. Ya. Ya, thank you Peter. Nah, saudara, ini kisah nyata. Maka itu hal baik ataupun hal yang tidak baik, sekecil apa, sebesar apa yang kita buat, ingat, dampaknya, impactnya nggak cuma ke kita, ke orang lain juga.
Nah, ini yang Tuhan ingatkan kita, bahwa mata kita dua itu diciptakan di depan untuk kita melihat ke depan. Telinga kita ada di kanan kiri kepala kita, itu dipakai untuk mendengar tangisan, kesedihan orang yang ada di sekitar kita. Bayangkan kalau mata dan telinga kita difungsikan seperti tujuan Tuhan menciptakan ini. Wah, hidup ini luar biasa. Di antara kita, di antara kita ada seorang saudari kita yang secara medis ada kanker di tubuhnya, dan sampai sekarang masih ngikutin terapi itu. Tapi kalau saudara saya tunjukkan siapa orangnya di antara kita ini, saudara nggak percaya, karena nggak kelihatan kalau dia sakit. Maaf, ini cuma intermezzo, makan aja masih banyak. Nah, kenapa? Karena saya tahu hidupnya. Dia selalu memikirkan orang lain. Apa yang bisa dikerjakan untuk berguna buat orang lain itu. Dan ini sungguh hal yang luar biasa. Saya pernah dapat ilustrasi dari orang timur, kayak Kupang. Dan hamba Tuhan ini sering dengar saya khotbah tentang memberi, tentang berbagi, semuanya. Suatu hari saya ketemu dia di Amerika tanpa sengaja. Begitu ketemu, dia senang sekali ketemu saya. Sudah lama saya cari Pak Pendeta Daniel, tapi baru sekarang bisa ketemu langsung. Dia sering ngikutin apa yang saya ajarkan di sosial media. Pak, tolong sampaikan ini. Kalau Bapak ngajar lagi di mana-mana, bahayanya orang pelit. Oh ya? Nah, dia memberikan contoh begini. Ayo kita mikir. Antara sapi dengan harimau, mana yang dijaga supaya nggak punah? Ayo, antara sapi dan harimau. Ya. Lah ya. Tiger. Iya. Jadi siapa yang dijaga supaya nggak punah? Harimau. Sapi itu setiap hari dimakan orang di dunia itu berapa ratus ribu ekor, berapa juta ekor. Hari ini kita pun makan buntut sapi. Bayangkan, rawon buntut. Saudara lihat, mana yang punah, yang suka berbagi atau yang tidak mau berbagi, antara harimau dengan sapi. Ayo, mana yang punah? Harimau. Aneh ya, yang nggak dijaga dimakan orang tiap hari, nggak habis-habis. Yang dijaga punah. Maka kesimpulannya, orang pelit pasti punah. Terjemahkan bisa, kasihan mereka itu. Oh pakai, thank you. Oh ya pakai apa namanya, Google Translate ya. Hebat. Thank you. Hebat. Loh, betul nggak saudara? Harimau itu dijaganya luar biasa supaya nggak punah. Punah juga. Sapi itu berbagi, maaf loh, kulitnya, ususnya, kakinya, buntutnya dimakan semua oleh orang. Betul? Oh ya, lain ya, nggak semuanya. Nah, bahkan maaf ini, kotoran sapi pun berharga untuk pupuk. Lihat orang Belanda. Nah, maka itu, kalau mata kita diciptakan di depan untuk melihat ke depan, telinga kita ada sebelah kiri kanan kita dengar jeritan orang yang perlu Tuhan lewat hidup kita. Ayo kita berbagi. Amin. Maka itu dalam hidup ini betapa pentingnya kita itu
berbagi. Mari kita lihat Filipi 1 ayat yang ke-21. Filipi 1 ayat yang ke-21. Oh, terima kasih Ivan. Sehingga operatornya semangat. Iya. 1 ayat 21. Ayo kita belajar. Sebentar ya. Gak apa-apa. Gak apa-apa, Nggak apa-apa. Gak apa-apa. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara, kan aneh. Anehnya di mana? Ya. Semua orang itu ingin untung atau ingin rugi dalam hidupnya. Untung. Ayo. Pasti. Karena kalau nggak untung ya buntung. Ini bahasa Jawa. Ternyata keuntungan yang kita akan nikmati justru waktu mati. Aneh bukan? Lama sekali saya mikirkan konsep ini. Bagaimana mati kok untung? Ternyata gambarannya di ayat 22. Kenapa mati itu untung? Lihat ayat 22. Ya sebentar, ayat 22. Ya. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Stop dulu. Pohon buah itu pasti menghasilkan buah. Dan di dalam buah itu pasti ada biji. Betul? Nah, kapan biji ini mengalami keuntungan? Kalau dia mau mati, ditanam. Loh kok nggak jauh? Lagi mikir. Oke mikir. Oh, downloadnya kelamaan. Ini masih pakai Pentium berapa? Maaf. Ini luar biasa. Jadi pohon buah yang berbuah lalu ada bijinya. Kalau dia tidak mau mati, dia rugi. Karena nggak ada apa? Iya, nggak ada keturunannya, nggak bisa menghasilkan apa-apa. Tapi begitu mati, dia akan tumbuh jadi pohon baru dan akan keluar buah yang baru. Dan dalam satu pohon ada berapa ribu buah. Kalau bertahun-tahun mereka berbuah. Amin, saudara. Apa kata mati di ayat ini untuk kita murid-murid Yesus? Bukan mati terus kita dikubur, rugi. Kalau seperti itu, kita belum menghasilkan apa-apa kok. Ternyata kata mati di sini kita akan lihat di 1 Yohanes 3 ayat 16. Ya. 1 Yohanes 3 ayat 16. Semua kita pasti percaya, ingat Yohanes 3:16. Masih ingat John 3:16? Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, sehingga diberikannya Yesus anak yang tunggal kepada kita para penjahat ini, supaya barang siapa percaya pada Dia tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Dan luar biasa, Roh Kudus menuntun para penterjemah Alkitab dan penulis Alkitab dengan angka. Rasul yang sama, yaitu Yohanes, menulis di Yohanes pasal 3:16, Yesus mati buat kita. Tapi rasul yang sama kemudian menulis di suratnya
1 Yohanes 3 ayat 16. Coba perhatikan. Angka pasal sama, pasal 3. Angka ayat yang sama, ayat 16. Tetapi isinya ada perbedaan yang luar biasa. Saya akan baca. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Yesus telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Nah, ini Yohanes 3:16. Begitu saudara dan saya menjadi muridnya, ternyata ada tugas baru. Jadi siapa? Kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara kita. Ini luar biasa. Ya, bahasa Indonesia ada kata wajib, bukan harus. Bahasa Inggris bukan must, tapi ought to. Bahasa Belanda mana dia? Daarom moeten ook. Wij ons. Ada kata beda enggak ya? Harus. Harus moeten. Oh, enggak ada kata wajib apa yang keras? Verplicht. Verplicht. Moeten. Tahu nggak bedanya wajib dan harus? Jadi nggak ada pilihan. Saudara, ini hal yang hebat sekali. Saudara dan saya dihidupkan karena Yesus mati. Dan Tuhan ingin kita yang mantan mati tapi dihidupkan oleh kematian Yesus. Maka kita wajib menyerahkan nyawa kita untuk siapa? Untuk orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Ini sebuah tulisan yang sangat hebat antara Yohanes 3:16 dan 1 Yohanes 3:16. Hebat sekali. Nah, saya pertama dapat pewahyuan ini, saya tanya, Tuhan, gimana cara menyerahkan nyawa untuk orang lain? Ternyata jawabannya di ayat 17, 1 Yohanes 3. Nah, ini dia. Ingat, orang pelit pasti punah. Karena harimau itu nggak mau berbagi. Sudah nggak mau berbagi, dijaga, habis juga. Sapi bagi terus nggak habis-habis sampai hari ini. Oke? 17. 1 Yohanes 3, 17. Luar biasa. Jadi menyerahkan nyawa itu menyerahkan apa? Lihat ayat yang ke-17. Barang siapa orang Kristen pelit nggak suka ayat ini. Iya, orang Kristen pelit kalau disuruh baca ayat ini pura-pura jadi buta huruf. Karena nggak enak sama sekali. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, terus bagaimanakah kasih Bapa dapat tetap di dalam dirinya? Saudara pasti bingung lihat wajahnya, apa hubungannya? Tunggu dulu. Tuhan Yesus adalah satu-satunya pribadi yang berkata, di mana ada uangmu, di situ ada nyawamu. Betul enggak? Sebab di mana ada hartamu, di situ ada hatimu. Ini Tuhan Yesus yang ngomong. Ternyata konsep ini dipakai oleh para perampok dan penodong. Saya nggak tahu kalau istilah bahasa Belanda. Lihat di Indonesia, harta atau nyawa? Betul nggak? Harta atau nyawa? Nah, atau di Indonesia, bahasa Belanda nggak ada kata itu ya. Harta atau nyawa? Berarti perampok pun ngerti ayat ini. Enggak, amin. Ya, jadi harta dan nyawa itu satu paket. Iya. Satu bagian yang nggak bisa dipisahkan. Nah, jadi menurut ayat 16, menyerahkan nyawa itu menyerahkan apa lagi? Menyerahkan nyawa itu adalah menyerahkan harta. Kembali harimau dan sapi tadi, ingat ilustrasi itu.
Wah, luar biasa. Jadi sekarang ngerti konsep Filipi 1 ayat 21, mati itu untung. Karena kita bisa berbagi. Terus. Wah, itu luar biasa. Konsep yang ada. Maka itu ketika mata kita diciptakan untuk lihat ke depan. Telinga kiri kanan di bagian kepala kita untuk mendengar tangisan jeritan orang-orang yang menderita di sekitar kita. Lalu dengan telinga kita mendengar jeritan mereka. Dengan mata kita melihat penderitaan mereka. Lalu dengan apa yang kita ada, kita bisa berbagi untuk mereka. Nggak harus uang. Kalau kita tidak punya, kita bisa berbagi kasih. Bisa berbagi untuk menolong orang lain. Dan itu luar biasa. Cara makin hidup seperti ini, sungguh kita akan mengalami kebahagiaan yang luar biasa. Terus hal-hal baru akan keluar terus dari hidup kita. Kembali lagi ke Filipi 1 ayat 22. Filipi 1 ayat 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, saya beri pertanyaan kepada saudara, toh when it need what it isn't mood, ya. Sebetulnya orang ini, Paulus ini ingin mati atau ingin hidup? Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, no, if I'm to go on living in the body, dia ingin mati atau ingin hidup? Ingin mati. Ingin mati. Kenapa ingin mati? Karena dia menjawab di ayat 23. Coba lihat ayat 23. Kenapa dia ingin mati? Karena dia tahu. Ayat 23. Aku didesak dari dua pihak. Satu, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Baca. Itu jauh lebih. Berarti dia ingin mati. Karena dia tahu kalau hidup bersama Yesus itu indah. Nggak perlu bayar pajak, betul, nggak perlu bayar apa? Mortgage, kredit apa di sini orang Belanda? Hipotek. Nggak perlu diganggu apa-apa, enak. Tapi dia ingin hidup. Ayat 24. Keren sekali. Ini desakan yang kedua. Yang pertama ingin pergi bersama Yesus. Yang kedua ayat 24. Tetapi, nah ini dia. Ayo baca, tetapi apa? Lebih perlu untuk tinggal di dunia ini. Karena kamu. Nah, Kamu itu siapa? nah itu dia pertanyaan bagus. Siapa kamu? Ya, reckon it out that it no where apa? Enak that it is a self-reference. Ada di situ nggak ada kata you-nya ya? Oh iya itu dia, maaf. Pertanyaan bagus dari Pak Pendeta Ivan, pemilik Kampung Daun. Saudara, saya tanya, Papa Mama dalam perjuangan hidup, kamunya siapa? Maka itu tanyakan dalam hidup kita masing-masing. Berbahagialah setiap kita. Setahu saya di ruangan ini Gideon yang paling muda. 18. Kevin berapa? Sama. Kevin? Sama. Ayu 18? Oh iya, berarti ada dua orang paling muda. Gideon 18, Kevin 18. Yang paling tua mamanya Ivan, 28 tahun. 82. Cik berapa? Belum ya? 82. Banyak. Siapapun kita wajib menemukan kamu di hidup ini.
Lihat tadi John Rockefeller. Siapa kamu yang dia perjuangkan untuk hidup? Adalah orang-orang yang punya penyakit seperti dia, tapi nggak tahu bagaimana cara menyembuhkan. Maka itu ketika John Rockefeller menemukan, kamu semangat hidupnya tumbuh. Ya. Kamunya itu loh. Saudara tahu kami suami istri menikah tidak punya anak. Tapi kalau orang tanya, jadi buat Koden kamunya itu siapa? Istri saya ada di Papua sekarang, dia memang lebih betah tinggal di sana. Maka buat kami, kamunya itu yang pertama adalah anak-anak Papua. Kami ingin kalau boleh sebelum Tuhan panggil kami pulang, tidak lagi ada satupun anak Papua yang gak bisa sekolah. Nah itu yang kami perjuangkan, kamu. Papa mama, betul, harus berjuang untuk anak-anak. Tapi ya papa mama harus berjuang untuk anak-anak. Tapi setelah anak-anak bisa sudah dewasa dan mandiri, perlu nggak orang tua tetap berjuang untuk anak itu? Tidak, sudah dewasa kok. Nah tapi hidup ini masih panjang. Maka itu papa mama yang anak-anak sudah mandiri, tetap temukan kamu yang lain di hidup saudara. Nah itulah hidup yang berbuah. Kembali ayat 22 tadi. Ya, ayat 22. Tetapi jikalau aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Ini hal yang luar biasa saudara, memberi buah. Nah kita sekarang lihat pohon buah. Ini keren sekali. Ternyata tidak ada pohon buah. Sebutlah buah apa saja. Buah jeruk, buah apel, buah semangka, buah durian, buah manggis, buah mangga, buah apa saja, termasuk buah tomat. Adakah pohon buah bisa makan buahnya sendiri? Jawab. Enggak ada. Bayangkan pohon buah itu apa? Buaya. Makan siapa? Nah ternyata tidak ada pohon buah yang tahu rasa buahnya sendiri. Tahun 70-an Roh Kudus mewahyukan saya ayat ini. Di situ hidup saya berubah luar biasa. Coba mikir. Dari biji yang ditanam, tumbuh pohon, terus pohonnya besar, berbunga, sampai berbuah masak. Itu buat pohon itu mudah atau susah untuk menghasilkan buah? Susah sekali. Betul? Mungkin bunga bisa tumbuh. Berapa banyak jadi rusak karena udara, karena cuaca, karena binatang yang lain. Betul tidak? Oke, bunganya sudah pentil. Ini orang Jawa bilang pentil. Ya keluar buah kecil, masih muda. Apakah otomatis jadi buah yang matang? Belum tentu, godaannya banyak. Pemilik pohon buah selalu punya harapan. Aku ingin makan buah ini, masak pohon. Tetangga lebih dulu. Betul nggak? Tetangga lebih dulu. Nah, sekarang bayangkan, pohon buah sesusah itu untuk berbuah, tapi tidak pernah menikmati buahnya sendiri. Padahal dia begitu susah payah untuk berbuah. Seandainya pohon buah itu kita, nggak cuma ngomel, nggak akan berbuah lagi. Enak saja. Aku setengah mati berbuah, rasanya jangan tahu, kamu yang ngabisin. Tapi pohon buah itu tetap berbuah tahun depan. Saya berkata amin. Dan ternyata pohon buah itu, pohon itu panjang umur.
nggak akan bisa mati kalau nggak ditebang. Itu pohon. Ayo di umur kita yang sekarang ini, yang lupa umurnya buka KTP-nya. Ya, berapa tahun umur kita tahun ini? Apa hasilnya? Kevin Gideon, walaupun kamu masih umur 18, harus sudah bisa berbuah. Amin, yang dinikmati oleh orang lain. Maka hidup yang seperti ini akan bahagia, hidup akan nikmat betul-betul, karena hidup kita dinikmati oleh banyak orang. Amin. Amin. Coba toel sebelah kiri kanannya, mau berbuah nggak? Ayo, jangan buah asam ya, nanti ada yang makan. Buah yang manis. Buah durian. Oke. Wah, luar biasa hidup seperti ini. Ingat, mata untuk lihat ke depan, telinga kiri kanan untuk dengar suritan orang lain. Dan memberkati kita semuanya. Haleluya.